tentang nilai-nilai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana tujuan percakapan ini adalah agar dapat melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma pengambilan keputusan di sekolah, agar nantinya lebih memperdalam pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berupa dilematika ataupun pendidikan moral. Sebagai pengetahuan awal ya Pak, ini saya ingin memaparkan sedikit tentang ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan ya Pak, yaitu tentang yang pertama, dilema etika. Pengertiannya adalah situasi mana ada nilai luhur atau kebenaran universal yang ditentukan dan didasarkan pada pertimbangan matang suatu keputusan nilai benar dan benar. Kemudian bujukan moral, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah sehingga lebih benar mengambil keputusannya. Baik, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Baik Pak, pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu pertanyaannya. Jadi begini terkait dengan kasus-kasus itu yang namanya di dunia pendidikan ataupun lain serta itu ada beberapa alami di sekolah itu terkait dengan dilema etika itu di sekolah sering juga terjadi, dan keputusan memang harus berhati-hati di dalam mengambil kebijakan dan keputusan tersebut, karena jangan-jangan nanti merugikan salah satu pihak. Jadi selama ini memang ada kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral yang sudah Bapak hadapi di sekolah ya Pak. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Jadi yang pertama sekali yang ingin Bapak sampaikan kepada publik, apapun masalahnya jangan dianggap ringan, ya kan? Kemudian tentu kita harus mempunyai pemikiran matang dalam mengambil keputusan. Jadi tentu kita analisis dulu apa sih kasusnya, di mana istilahnya kasus itu memang timbul. Memang harus kita pelajari betul dengan seksama, dengan matang agar tidak menimbulkan kerugian. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ada berbagai macam cara. Tentunya cara tersebut mungkin saja bisa sama dengan orang lain, bisa juga tidak sama. Ya kan? Tergantung masalah tersebut berat atau ringan. Memang kasus itu berat, tentu pengambilan keputusannya tidak bisa serta-merta langsung pada saat itu. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus bisa memahami kasus tersebut. Kemudian kita harus kolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak merugikan. Nah, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu mengenai kredibilitas sekolah kita ini jadi pertaruhan istilahnya kan gitu. Karena memang sampai nanti tertanam di sekolah ini bisa saja merubah-rubah sesuatu hasil keputusan. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau memang cepat diselesaikan, tentu pada saat itu bisa diputuskan dengan catatan tentu memang masih yang dapat memang valid. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang Bapak sampaikan tadi, tentu kita jangan segan-segan jangan menganggap remeh segala suatu kasus atau persoalan. Terima kasih Pak. Bapak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil di pengalaman mengambil keputusan dilema etika yang selama ini Bapak alami? Oke, di dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tersebut, tentu yang akan diambil itu jangan memberikan kedua belah pihak. Mungkin itu saja Pak percakapan kita siang ini. Terima kasih banyak atas pemaparan Bapak. Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaannya ya Bu. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi Ya Bu. ya, itu membedakan antara dilema etika dan rujukan moral. Yaitu yang pertama saya menghadapi benar dan benar dengan yaitu dilema etika. Yang kedua saya dihadapi dengan benar dan salah tentang rujukan moral. Baik. Itu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini saya mengambil keputusan yang sangat diperlukan pemikiran yang sangat matang, yaitu membawa perasaan, perasaan berbasis kasihan. Ada membawa peraturan berdasarkan peraturan sekolah. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah yang saya ambil itu kadang yang pertama saya memahami dulu kasusnya yang terjadi. Kasus yang terjadi itu seperti apa, itu kita pahami dulu. Kemudian siapa yang terlibat di dalamnya, terus mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan ataupun di sekolah. Selanjutnya mempertimbangkan dampak dari segala keputusan yang kita ambil. Ya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengambil keputusan dalam dilema etika ini saya melakukan pengujian benar atau salah. Satu. Yang kedua, melakukan pengujian benar atau benar. Yang ketiga, saya lakukan menentukan prinsip dalam mengambil keputusan. Jadi kita punya prinsip untuk mengambil suatu keputusan. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dengan kasus dilema etika itu yang pertama, bagaimana kita menetapkan pengertian kepada orang yang menganggap keputusan yang kurang, yang merasa kurang menurutnya, gitu. Yang kurang maksudnya tuh kurang tepat, yang itu dianggapnya kurang tepat karena pendapat yang kurang baik gitu. Iya, karena apa ya Bu ya? Karena mungkin dari pemikiran orang-orang lain itu mungkin belum tentu benar ya Bu ya. Dan apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu
dilema etika, apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Kalau dalam mengambil keputusan dengan situasi dilema etika ini, saya tidak langsung mengambil kebijakan sendiri, namun saya mengajak mungkin rekan sejawat gitu kan, ada guru gitu. Ya baik Bu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang yang saya libatkan untuk mengambil keputusan itu ada mungkin rekan sejawat gitu. Saya ajak duduk bersama, nah, terus saya tanya bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu perkara atau masalah. Baiklah, ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Ibu petik Dalam mengambil keputusan tentang hal dilema etika ini, tidak ada keputusan itu yang benar, tetapi masing-masing keputusan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Bu, mungkin itu saja pertanyaan untuk wawancara hari ini. Terima kasih waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.